Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 13 yang beranggotakan saya Juju Andela dengan NIM F1C119011, Maharani Ananda dengan NIM F1C119038, Ayu Azira NIM F1C119047. Video ini merupakan tugas UTS mata kuliah Industri Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Azira NIM F1C119047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu sendiri merupakan minyak nabati yang didapat dari mesokom buah kelapa sawit. Warna alami minyak kelapa sawit itu adalah merah karena kandungan alfa dan beta karotennya yang tinggi. Selanjutnya, tahap pertama dalam pembuatan minyak kelapa sawit adalah dengan pemilihan benih pohon kelapa sawit yang berkualitas. Usia produktif pohon kelapa sawit adalah antara 25 sampai dengan 30 tahun. Setelah buah kelapa sawit dapat dipanen, buah tersebut akan dibawa ke pabrik untuk disterilisasi dengan uap. Tujuannya yaitu untuk mempermudah melepaskan buah dari janjangannya. Selain itu juga untuk mematikan enzim yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas dari buah kelapa sawit itu sendiri. Setelah disterilisasi, buah akan dirontokkan dan dibawa ke mesin thresher. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Maharani Ananda, NIM F1C119038. Baiklah, setelah kita melewati tahap sebelumnya, barulah kita bisa mendapatkan daging buah yang terkelupas dan dapat diperas pada tahap ini. Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap inilah membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Selanjutnya, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Pada proses inilah minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Dan pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak. Hasilnya yaitu air yang bercampur dengan minyak. Selanjutnya, minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan inilah harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Hasil akhirnya pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian akan dimurnikan. Minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air di dalam minyak. Untuk dapat memurnikan minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini adalah untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minimal atau di bawah ambang batas. Setelah melewati proses vacuum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam storage tank untuk dibawa ke bagian pengemas. Saya Juju Andela dengan NIM F1C119011. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat proses pembuatan minyak kelapa sawit seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama, benih sawit ditanam di area pembibitan sampai dengan 12 bulan. Kemudian, tanaman muda yang telah berumur 12 bulan ditanam di area perkebunan. Kemudian, setelah 30 bulan, tanaman siap untuk dipanen. Proses yang selanjutnya yaitu buah disterilkan dengan cara perebusan, kemudian dilepaskan dari cangkangnya. Serat buah yang panjang digunakan untuk dekorasi rumah. Kemudian janjang yang kosong akan digunakan untuk pupuk organik. Buah diperas untuk diambil minyak mentahnya atau CPO, dan biji sawit dipecahkan dan kernel minyak inti sawit atau PKO. Nah, pada proses ini, limbahnya akan digunakan untuk pupuk organik
dan juga digunakan untuk menghasilkan biogas sebagai tenaga listrik operasional pabrik. Proses yang terakhir yaitu revisi